Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 DRM kelas A ingin menyampaikan mengenai thermal and energy system. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Naka Virus, kemudian Lukita, Adele Risma, Ryan, dan juga Rehan. Oke, pada bab ini menjelaskan mengenai thermal fluid engineering yang mencakup dua hal, yaitu energy system dan transfer kalor. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan satu perubahan. Energi tetap dibutuhkan dalam percepatan, peregangan, pemanasan, dan lainnya. Meskipun energi sendiri tak kasat mata, energi juga dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Selanjutnya yang pertama adalah mechanical energy work and power. Yang pertama adalah energi potensial, di mana energi potensial pada benda dipengaruhi oleh massa, gravitasi, dan ketinggian benda tersebut dari permukaan bumi. Selanjutnya, elastic potential energy atau energi potensial yang terjadi pada suatu pegas, di mana energi potensial ini disebabkan oleh konstanta dari suatu pegas tersebut dan panjang dia ditarik dari titik normalnya. Lalu energi kinetik ini dipengaruhi oleh kecepatan benda dan juga besarnya energi kinetik dipengaruhi oleh kecepatan benda dan massa dari bendanya. Lalu selanjutnya, selain energi terdapat work of a force atau usaha atau juga kerja. Besarnya kerja dari suatu benda ini dipengaruhi oleh gaya yang diberikan kepada benda tersebut dan jarak yang terjadi ketika benda tersebut diberi gaya atau delta D. Lalu power merupakan suatu kerja yang terjadi dalam suatu interval waktu atau kurun waktu tertentu. Lalu untuk tabel yang sebelah kanan, konversi power dalam beberapa variasi unit, dari mulai feet, lb per s atau per second, kerja atau W, dan horsepower. Next. Oke, selanjutnya ialah heat as energy in transit atau panas sebagai perpindahan energi, di mana suatu energi itu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, di mana seperti yang kita tahu, energi merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan. Sebagai ilustrasinya ialah ketika seseorang itu melempar bola atau batu di tepi jurang yang memiliki ketinggian tertentu. Nah, energi yang berubah pada saat itu ialah energi potensial menjadi energi kinetik. Next. Nah, begitu pula dengan panas, ketika kita memasak air, kita dapat memandang panas yang ada itu sebagai energi yang sedang transit atau sedang berpindah dari satu titik ke titik lokasi yang lain, dikarenakan perbedaan suhu yang ada. Nah, perpindahan panas ini pula next biasanya dikenal dengan 3 jenis. Yang pertama ialah konduksi atau perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Konveksi yaitu perpindahan panas melalui aliran zat di mana perantaranya ikut mengalami perpindahan. Dan yang terakhir ialah radiasi atau perpindahan panas tanpa zat perantara. Selanjutnya ialah kita membahas mengenai heating value atau nilai dari pemanasan, di mana pada konsepnya sendiri ialah apabila suhu yang sama pada zat massa yang lebih besar itu memiliki energi panas yang lebih besar pula. Dalam hal ini muncullah suatu hal yang dinamakan dengan kalor. Kalor sendiri itu merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, contohnya sendiri ialah pembakaran bahan bakar. Di situ terjadi reaksi kimia selama energi panas dan juga produk-produk buangannya. Lalu selanjutnya ditampilkan pula tabel heating value pada beberapa jenis bahan bakar tertentu untuk mengetahui atau menyatakan kandungan energi bahan bakar ialah joule pada standarnya dalam SI, lalu dalam USCS itu satuannya thermal Inggris itu disingkat dengan BTU yang merupakan dimensi yang paling umum digunakan. Secara historisnya, 1 BTU itu didefinisikan sebagai jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan 1 pon air dengan 1 derajat pada skala Fahrenheit. Next. Selanjutnya ialah konservasi energi dan konversi pemanasan. Nah, prinsip-prinsip pada bab ini
ialah digambarkan seperti suatu sistem yang merupakan kumpulan bahan dan juga komponen yang dikelompokkan bersama sesuai dengan perilaku termal dan juga energinya. Dalam hal ini, semua kekuatan yang melintasi batas imajiner yang digambarkan di sekitar sistem itu akan dimasukkan pada suatu diagram. Nah, dengan cara yang hampir sama, biasanya seorang insinyur itu menganalisis sistem termal dan juga energi dengan cara mengisolasi sistem dari lingkungannya dan mengidentifikasi panas yang mengalir pada sistem tersebut, serta energi yang bekerja yang dilakukan di sekitar sistem itu tergambar pada slide dengan rumus Q sama dengan W plus delta U, di mana dengan Q merupakan kuantitas panas yang mungkin telah dihasilkan entah itu dengan cara konduksi, konveksi, ataupun radiasi. Selanjutnya yaitu heat engines and efficiency. Heat engines atau mesin kalor merupakan sistem yang dapat mengubah kalor menjadi energi mekanik, yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan mekanis. Kemudian, pada gambaran di samping merupakan proses pada mesin kalor yang terdiri dari 3 siklus. Yang pertama yaitu penyerapan panas dari sumber energi dengan suhu yang relatif tinggi. Yang kedua, sebagian dari QH atau penyerapan panas tadi dapat diubah menjadi pengerjaan mekanis oleh mesin. Dan siklus ketiga, pada suhu yang relatif rendah atau dingin, sisa panas dikeluarkan dari mesin sebagai produk limbah. Kemudian keseimbangan energi untuk mesin kalor dapat dicari menggunakan rumus QH dikurangi dengan Q1 atau QC sama dengan W atau usaha. Selanjutnya, masing-masing proses tadi dapat dilakukan dengan satu terlebih dari kondisi yang mencakup. Yang pertama ada isothermal expansion atau pemuaian isotermal. Yang kedua ada pemuaian adiabatik. Yang ketiga ada pemampatan adiabatik. Dan yang keempat ada isothermal pemampatan. Nah, mengubah energi dalam bentuk panas menjadi gas akan meningkatkan suhunya. Namun pada saat yang bersamaan, tekanan gas atau volume atau keduanya harus meningkat secara proporsional. Semakin besar perubahan suhu, maka semakin banyak energi yang dapat diekstraksi dari fluida. Mesin pengubah energi kalor menjadi usaha tidak dilakukan secara sempurna. Antara besar usaha yang dilakukan dan besar kalor yang diserap memiliki perbandingan nilai. Perbandingan antara besar usaha yang dilakukan sistem terhadap energi kalor yang diserapnya disebut sebagai efisiensi mesin yang dapat dicari dengan menggunakan 3 rumus berikut. Yang selanjutnya ada pembahasan soal. Next. Jadi di sini kita mengambil 2 soal dari buku Introduction to Mechanical Engineering. Untuk soal yang pertama itu menjelaskan mengenai menghitung kecepatan pusat dari C. Gripper robot. Pada soal yang pertama ini diketahui bahwa jarak A ke B adalah 22, jarak B ke C adalah 18. Kemudian diketahui juga sudut antara dua tautan dipertahankan konstan yaitu 40 derajat. Dan diketahui juga lengan robot berputar itu sudut derajatnya 300 derajat. Next. Jadi di sini yang pertama langkahnya kita harus mengkonversi dari degree per second dikonversi menjadi radian per second. Jadi di sini sudah ada ketetapannya bahwa 1 degree per second itu sama dengan 1,745 dikali 10 pangkat min 2 radian per second. Atau disebut juga 0,01745 radian per second. Setelah mengkonversi, langkah selanjutnya adalah menghitung kecepatan lengan robot, yaitu dengan mengkalikan derajat lengan robot berputar dengan nilai radian per second, yaitu 300 dikali dengan 0,01745 dan didapatkan nilai sebesar 5,235 radian per second. Kemudian yang selanjutnya kita harus menghitung sudut antara kedua tautan tersebut, yaitu dengan cara
mengurangi antara 180 derajat dikurangi 40 derajat didapatkan 140 derajat. Yang di mana 140 derajat itu akan menjadi nilai beta. Next. Selanjutnya kita harus menghitung panjang AC dengan menggunakan hukum kosinus. Menghitungnya dengan cara mengaktifkan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi buka kurung 2 dikali AB dikali BC dikali cos beta. Nah, karena di depan tadi sudah dijelaskan berapa nilai-nilainya, jadi kita tinggal memasukkan saja nilai yang ada menjadi 22 akar dari 22 kuadrat ditambah 18 kuadrat dikurangi buka kurung 2 kali 18 dan cos betanya tadi diketahui 140, jadi dikali cos 140. Kemudian didapatkan hasilnya yaitu 37,61 in. Setelah menghitung itu, kita dapat menghitung kecepatan pusat C grip robotnya, yaitu dengan kali antara R dengan W-nya. R di sini adalah panjang dari AC tersebut. Jadi hasilnya V sama dengan 37,61 dikali dengan 5,235 didapatkan hasil 197 in per second. Next. Baiknya adalah problem pada soal nomor 2 yang keduanya, yang dimana diambil dari buku yang sama, yaitu Introduction to Mechanical Engineering, yang mana di sini diketahui bahwa soalnya ada 4 gear, yang mana gear tersebut saling berhubungan dan mempunyai jumlah gigi masing-masingnya. Gitu. Nah, yang dicari adalah berapa jumlah atau perputaran speed dan rotation dari shaft-nya. Dan yang kedua, jika diberikan energi sebesar 4 power of power, gunakan atau hitung berapa torsi yang ada pada input dan output shaft-nya. Nah, next untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Next. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, supaya memudahnya, kita bagi menjadi 3 bagian dulu. Ada M1, ada M2, M3. Nah, M1 itu, atau pada M1, itu adalah kondisi di mana gear 1 dengan gear 2 itu saling berhubungan, atau saling bergesekan. Sehingga akan mengakibatkan gerak translasi antara gear 1 dengan gear 2 itu adalah sama. Sehingga kita dapat menggunakan persamaan di mana V1 sama dengan V2. Nah, V sendiri atau gerak translasi itu sendiri apa? Gerak translasi sendiri adalah omega atau perputaran surut dikali dengan jumlah banyak giginya. Sehingga V1 sama dengan V2 disamakan atau bisa dikatakan sebagai omega 1 dikali N1 sama dengan omega 2 kali N2. Kemudian kita lakukan perbedaan ruas untuk mencari omega 2 atau perputaran sudut pada gear kedua. Kita dapatkan sekitar 100 rpm. Nah, setelah kita mendapatkan perputaran sudut pada gear kedua, kita bisa melakukan pencarian atau perbesar pada gear 3-nya. Nah, di gear 3 sendiri, karena gear 2 dan gear 3 berada dalam suatu poros, maka gear 3 secara otomatis akan berputar cepat atau 100 rpm juga. Maka setelah kita mengetahui bahwa omega 3 itu sekitar 100 rpm, kita bisa menggunakan pendekatan yang pertama tadi, karena di kondisi M3, gear 3 dengan gear 4 saling bergesekan, sehingga gerak translasinya sama, dengan perhitungannya sama, V14 sama dengan V3, omega 4 kali N4 sama dengan omega 3 kali N3. Setelah perhitungan dan kita masukkan angka-angkanya, kita dapatkanlah bahwa perputaran sudut pada omega keempat adalah, atau perputaran sudut pada gear keempat itu adalah 160 rpm. Atau jika kita mengubahkan satuannya atau mengkonversikan satuannya menjadi radian per second, maka kecepatan sudut pada gear keempat adalah sekitar 16,75 radian per second. Nah, untuk yang pertanyaan kedua adalah jika diberikan energi sebanyak 4 horsepower, maka berapakah sih torsi dari output dan inputnya gitu. Nah, kita ketahui bahwa 1 horsepower itu sekitar 745,7 watt. Sehingga untuk 4 horsepower berarti kita kalikan 4 sehingga menghasilkan 2982,8 watt. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan pada torsi inputnya. Nah, torsi input sendiri rumusnya adalah daya dibagi dengan perputaran sudutnya.
Nah, daya sendiri adalah 2982,8 watt dibagi dengan 60 rpm dikali 0,1047 radian per second, karena kita harus menjadikannya radian per second untuk mencari torsi itu sendiri. Sehingga torsi pada gear inputnya adalah sekitar 474,816 Nm. Nah, untuk torsi outputnya sendiri itu berapa? Torsi output itu sendiri adalah sama dengan rumus yang tadi, tapi kita ganti perputaran sudutnya. Gitu. Yang tadi dipakai perputaran sudut pada gear pertama, maka sekarang kita menggunakan perputaran sudut pada roda keempat, karena gear keempat adalah kondisi di outputnya. Gitu. Sehingga untuknya tadi adalah 298,24 watt dibagi 16,75 radian per second. Sehingga outputnya atau torsi outputnya didapatkan nilai 178,077 Nm. Nah, di sini kita mengetahui bahwa semakin besar gigi dari gear tersebut, maka semakin besar pula nilai torsi yang harus dijalankan. Baik, kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Aida, teruntuk teman-teman kelompok 2 sendiri, dan juga teman-teman dari DRM kelas A. Kami minta maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.